Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Oke, teman-teman, beberapa video-video yang sebelumnya di mana Fahim Mawardi beserta tim pengacaranya telah melayangkan surat gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jember, di mana kemarin sudah digelar sidang perdana tuntutan pra-peradilan, bahkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan bahkan tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 ya. Nanti biar nanti jelas, kita akan kutip di sini teman-teman, baru nanti kita bahas ya, bahwa Fahim Mawardi menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan pertama di Pengadilan Negeri Jember terkait penetapan tersangka pencabulan santriwati. Nah, sidang gugatan pra-peradilan pembacaan tuntutan tersebut digelar di ruang sidang Cakra PN Jember yang dipimpin Hakim Tunggal Alfonsus Nahak. Fahim Mawardi diwakili oleh dua kuasa hukumnya, Edi Firman dan Nurul Jamal, untuk membacakan tuntutan yang ditunjukkan kepada penyidik Polres Jember. Gugatan ini proses penyidikan mulai dari penyitaan barang bukti, penetapan tersangka hingga proses penahanan. Ini yang diungkapkan oleh Edi Firman, satu dari dua kuasa hukum FM saat diwawancarai. Nah, menurutnya dalam penetapan tersangka yang telah diatur oleh undang-undang, minimal harus ada dua alat bukti yang cukup. Sehingga dalam perkara ini dia meminta polisi membuktikan di persidangan itu. Ada dua alat bukti cukup, ada saksi korban dan keterangan ahli, kata Edi. Ya. Edi juga menilai ada kejanggalan dalam perkara ini karena melaporkan kliennya bukan dari para korban, tetapi istri Kiai Fahim Mawardi. Jadi yang melapor adalah istrinya, sementara 4 korban sendiri adalah rilis dari kepolisian, itu harusnya dibuktikan paparnya. Menanggapi hal ini, Dewa Toro, kuasa hukum Polres Jember, mengatakan menolak semua tuntutan dari pihak pemohon. Sebab aparat penegak hukum telah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur. Pihak termohon menolak seluruhnya tuntutan dari pihak pemohon karena semua tanggapan sudah kami tuangkan dalam jawaban kami di persidangan. Dewantoro juga menegaskan, ini Dewantoro ini adalah kuasa hukum dari Polres Polres Jember ya, bahwa polisi juga memiliki 4 bukti dalam penempatan tersangka terhadap Fahim Mawardi berupa keterangan saksi dan ahli. Ada 4 bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka, diantaranya keterangan saksi, ahli, surat, serta barang bukti petunjuk. Sementara Hakim Alfonsus Nahak mengatakan bahwa persidangan pra-peradilan ini akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023. Saya akan mengutip di sini ya keterangan dari pengacara dari Fahim Mawardi bahwa meminta dirinya itu setidaknya ada dua alat bukti yang cukup ya untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian menurut keterangannya, Edi menilai ini ada kejanggalan dalam perkara ini karena yang melapor kliennya bukan dari para korban, tetapi istri Kiai Fahim Mawardi. Nah, gini, saya bukan mau masuk ke ranah pengacara ya, cuman kalau keterangan seperti ini saya kira pelapor ini kan tidak harus korban sih sebenarnya, menurut saya sih, menurut awam saya. Jadi kalau di sini dikatakan jadi yang melapor adalah istrinya, sementara 4 korban sendiri adalah rilis dari kepolisian, itu harus dibuktikan. Kemudian yang bukan kliennya, bukan korban yang melaporkan. Nah, soal pelaporan ini kan bukan korban ya. Ketika misalnya kita melihat sebuah kejadian tindak pidana, kita yang tidak bersangkutan kita boleh melapor, artinya gitu kan. Nah, tergantung nanti ada bukti, ada saksi yang bisa dikumpulkan oleh kepolisian. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian sementara polisi sudah mengatakan bahwa ada 4 bukti ya, 4 alat bukti, bukan cuma dua bukti. 2 bukti ini sebenarnya cukup ya, dua bukti cukup untuk menindaklanjuti
sebuah permasalahan, sebuah kasus. Nah, apalagi ada 4 bukti dan juga ada surat-surat yang maksudnya di sini mungkin surat visum ya, yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pihak kepolisian. Dan tentunya kita akan terus melihat sejauh mana sih perkembangan dari kasus ini. Dan juga saya begini, saya di sini tidak memihak kepada siapapun, saya ingin melihat sejauh mana proses hukum ini ditegakkan dan juga pembelaan dari tim kuasa hukum ini. Saya akan lihat sejauh mana akurasinya terhadap penilaian-penilaian yang menurut mereka itu janggal dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, nanti kita lihat dari hari Seninnya, karena sidang ini akan dilanjutkan untuk pembacaan bantahan ya pada tanggal 6 Februari 2023. Oke, itu ya teman-teman, sekedar informasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.